Oke, selamat siang. Kembali lagi ke diskusi YouTube Desain Inklusi UK Petra. Nama saya Gunawan, dosen arsitektur Universitas Petra. Kami akan memaparkan siang hari atau selamat pagi, siang, sore YouTube audience. Kami akan mempresentasikan sebuah slide atau sebuah penjelasan tentang konsep dan peraturan Menteri PU PR ADAG 2010, dan ini adalah bagian dari mata kuliah kami desain inklusi. Oke, memang ini merupakan satu bagian dari slide yang kami paparkan untuk ITS, dan kami package lagi, dan kami akan hanya menjelaskan tentang bagian ADAG 2010. Jadi ada kajian tentang peraturan desain inklusif yang kami sedang lakukan, yaitu yang pertama ADAG 2010. Jadi mata kuliah ini kita akan membahas tentang ADA Standard, American Disability Act Standards 2010. Ya, jadi lanjut ke paparan kami. ADA Standards 2010 ini diberikan oleh American Disability atau disajikan untuk, jadi ada websitenya ada.gov/2010 ADA Standards _index.htm. Ini yang di paling bawah di website kami, ada di link ini. Kemudian juga ada beberapa gambar yang kami ambil dari accessboard.gov. Jadi ini tidak semuanya dari ADA 2010 karena memang beberapa gambar itu hanya di ADA 2010 hanya berupa 2 dimensi, tetapi untuk memudahkan diskusi kita perlukan beberapa gambar dengan ADA Accessboard ABA. Ya. Jadi di 2010 kita mempelajari tentang beberapa standar kursi roda, ya, misalkan contohnya lebar kursi roda itu adalah 760. Ini kursi roda manual, ya. Jadi kursi roda manual itu pada umumnya 760 mm lebarnya. Kemudian panjangnya 1220 mm. Jadi kita menggunakan milimeter untuk Amerika, atau sebenarnya ada 48 inch dan 30 inch, tapi saya mencoba menjelaskan dalam milimeter. Kemudian juga ada posisi kursi roda itu juga diperhatikan, yang baik forward atau menuju ke tembok maupun juga paralel. Ya, mungkin idealnya dari pengalaman kami sebaiknya mungkin diberikan yang forward karena akan memudahkan. Paralel ini mungkin bisa dilakukan jika ada sebuah koridor dan dia membutuhkan space untuk parkir sebentar, itu bisa dilakukan. Tapi untuk mendekati mengambil barang itu akan sangat sulit. Dan ini ada contoh-contoh maneuvering clearance atau jarak bebas manuver dalam alcove. Jadi sejenis tempat berhenti yang masuk atau ada celup, ya, ada sedikit masukan begitu. Nah, ini harus menggunakan 610 dan lebarnya 915 mili. 610 mili dan lebarnya 915 mili dengan sedikit masuk, ya. Kemudian juga kita membutuhkan knee clearance atau jarak lutut, ya, dan ada toe clearance, ya. Jadi masing-masing harus ada 280 cm dan tingginya 280 mm dan tingginya 230 mm. Sementara untuk knee clearance itu kita membutuhkan 685 mili dan dalamnya minimal 205 mili. Jadi tentu saja desain ini menjadi sangat penting, sehingga pada umumnya desain-desain yang kami usulkan itu kakinya tidak terhalang, ya. Ini untuk pengguna kursi roda sangat penting, ya. Jadi ada 230 meter jarak lututnya 230 mili dan 685 mili. Kemudian saya ulang lagi, untuk ruang di bawahnya itu 230 mili
dan ada space ya 280 mili. Oke. Nah, ini contoh lain bagaimana jarak diperkirakan 86 cm minimal dan bisa mencapai 100 cm agar bisa bisa dijangkau. Dan kalau bisa jarak jangkauannya maksimal 60 cm. Jadi memang kita membutuhkan meja-meja yang lebih sempit untuk bisa terakses rekan-rekan kursi roda ya. Nah, ini contoh pendekatan lainnya, dimensi-dimensi. Saya tidak akan membahas satu persatu, tapi slide-nya kami bagikan di nanti setelah ini kami akan share link-nya di desaininklusi.wordpress.com. Ini juga dari ABA, bagaimana misalkan sebuah tombol itu posisi ketinggiannya juga tidak lebih dari 120 cm. Ya, kemudian jaraknya juga harus diperhatikan 60 cm untuk jangkauannya ya. Kemudian juga beberapa peraturan ADA yang penting adalah diperlukan titik kedatangan pada lahan itu ada satu rute yang dapat diakses untuk mencapai lahan, mencapai pintu masuk fasilitas. Jadi dari tempat parkir yang accessible itu harus bisa terakses, kemudian dari fasilitas umum, dari parkiran umum, dan dari jalan umum itu harus bisa ada satu akses kepada pintu utama. Kalaupun tidak bisa pintu utama, mungkin pintu samping, tapi yang paling dekat dengan pintu yang utama. Kemudian accessible entrance ini juga minimal 60% pintu masuk umum harus dapat diakses dengan konstruksi yang baru, dan pintu masuk publik harus bisa digunakan oleh kursi roda. Ya. Nah, ini contoh pintu masuk yang aksesibel, bisa terlihat ada accessible route-nya, cukup lebar, kemudian ada rem, kemudian ada railing-nya, kemudian ada pencet communication system. Mungkin saat ini di Eropa atau di Australia memang kita mengurangi pembatasan pengguna satpam gitu. Jadi rekan-rekan memang banyak communication system, kemudian ada doors dan doorways. Itu juga ada tanda signage untuk disabilitas. Jadi tanda signage, directional signage untuk inaccessible entrance ini harus diberikan jika ada pintu-pintu yang tidak aksesibel. Nah, kemudian juga slip resistance atau ketahanan untuk tidak licin, itu kita harus berikan juga pada beberapa pintu ini. Ya, memang lantainya tidak boleh licin. Kemudian juga pintu masuk yang aksesibel juga memerlukan landing. Misalkan rem itu cukup panjang, jadi dia harus memiliki tempat kursi roda untuk landing, dan juga untuk pintu, membuka pintu itu juga harus ada space untuk landingnya kursi roda untuk berhenti. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nanti secara detail mungkin kita akan bahas. Nah, lebar rute yang aksesibel itu minimal harus 815 mili. Jadi yang tersempit adalah 815 mili. Kemudian jika ada segmen yang lebar, mungkin dia 1220 mm. Ya, jadi minimal 915 mili. Maaf, saya ulang. Jadi minimal 915 mili dan dan kalau memungkinkan yang sempit-sempit itu hanya 1,2 milimeter ya. Nah, ini ada ruang round turning spaces, jadi memang kita membutuhkan 152 cm atau 1524 mm untuk berputarnya kursi roda. Jadi memang sangat penting untuk memperhatikan space untuk sirkulasi kursi roda. Nah, ini juga contoh lainnya 1525 mm ya. Jadi kita membutuhkan space 1525 mm, sama seperti gambar di atas ini. Jadi kita membutuhkan space yang cukup lebar. Ini ruang ini
luar ya. Jadi kita tidak, atau sorry maaf, tanpa kolom ya. Jadi tanpa kolom atau dinding. Jadi kita bicara bukan as-as, tapi definisinya adalah lebar bersih ya. Jadi harus lebar bersih. Jadi harus bebas 610 mm di bagian ujungnya, kemudian minimum lebarnya 1525 mm. Jadi sama seperti lingkaran. Nah, kemudian clear width at turn, ini kita harus memberikan 1525 mm ya. Jadi pada pembelokan ini harus 1,5 agar kursi rodanya bisa membalik, dan kemudian juga bisa yang dari atas bisa turun, dan yang dari turun bisa menunggu untuk yang atas bisa lewat. Tentu saja memang ini ada jika tidak bisa, mungkin ini ada yang lebih sempit, tapi saya menyarankan menggunakan yang 1525 mm. Nah, untuk beberapa trams dan curb trams memang juga ada peraturan-peraturan tertentu. Jadi memang bidang miring trotoar diperlukan untuk perubahan lebih besar dari 12,5 mm. Jadi jika di atas 1 cm itu membutuhkan curb tram ya, dan bagian kemiringannya 5%. Ya, contohnya ini clear width-nya, jadi lebarnya ini 36 inci, handrail-nya juga 6 inci, running slope-nya 1:12, jadi ke atas itu 1:12, cross slope-nya 1:48. Jadi mungkin saya ulang lagi, maaf, lebarnya minimal 914 mm. Kemudian pegangan tangannya ini ada ketinggian dari 6 inci atau 18 cm. Dan ada running slope-nya 1:12 dengan cross slope-nya 1:48. Kemudian kenaikannya maksimal 762 per 1 kali rotasi ya. Kemudian cross slope-nya 1:48. Oke, kemudian kita tambahkan juga beberapa tambahan lainnya. Kita memerlukan bidang permukaan yang kokoh dan stabil, pelindungan ujungnya, edge protection-nya, kemudian level landing di sebelah atas dan sebelah bawah. Jadi rem itu bukan hanya kita bicara bagian yang warna hijau, tapi kita juga membutuhkan level landing di bawah dan di atas. Yang tidak boleh bisa ditabrak atau yang tidak boleh terganggu oleh sirkulasi kendaraan atau sirkulasi orang lainnya. Sehingga mungkin kita membutuhkan, jika kita melakukan sebuah desain koridor, maka koridornya memang harus berada di sisi yang di luar landing ini. Kemudian juga kondisi rem ini harus kering, tidak boleh basah. Dan kemudian juga harus lebarnya lebih dari 914 mm. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini contoh lainnya landingnya, intermediate landing itu adalah 1524. Jadi 1,5 bersih, 1,5 meter kali 1,5 meter. Jadi 1524 mili kali 1524 mili. Akibatnya ini membutuhkan space yang lebih besar daripada koridor biasa yang 900 cm. Oke, kemudian ada doorway at landings. Nah, kita harus hindari pembukaan pintu itu bertabrakan dengan bidang kursi roda, sehingga kita harus sediakan sebelum space pintu membuka itu harus ada landingnya dulu, baru. Jadi rem tidak boleh menempel pada pintu ya. Kalau bisa harus lebih maju sehingga landingnya memadai untuk pergerakan. Ya, boleh dia beroverlap dengan tempat orang menunggu membuka pintu, tapi tidak boleh menabrak pintu. Kemudian handrail clearance-nya, tinggi handrail itu adalah 863 mm sampai 965 mm. Ya, dengan jarak minimum juga 228 mm antar pegangan yang tinggi dengan pegangan yang bawah. Jadi ini ada aturan
ada perbedaan ketinggian ini sudah diatur oleh American Disability Act. Tinggi maksimumnya adalah 28 inci atau 711 mili untuk pegangan bawah. Kemudian pegangan atasnya itu berjarak 965 mm. Nah, kemudian juga ada extension sebesar 12 inci atau 36 ya kurang lebih 30 atau 36 cm ya. Extension ini untuk membantu orang berpindah ke bidang lainnya. Nah, ini juga ada dimensi untuk handle itu 2 inch. 2 inch itu sekitar 5 cm. Kemudian jarak antara handle dan tiang yang vertikal itu adalah 1,5 inch. Ya, kira-kira 5 cm juga, kemudian 5 cm ke bawah juga. 4 cm, 4,5 cm ya kira-kira. Jadi ini tidak, jadi handle atau railing yang baik itu tidak menempel pada tiangnya langsung, tapi dia memiliki bentuk L seperti ini sehingga pengguna kursi roda tidak mengalami kesulitan. Atau bentuk lainnya adalah yang rounded edges seperti ini, jadi dia bentuknya tidak boleh kotak, tapi dia harus halus atau lengkung. Kemudian people with vision impairment atau orang yang disabilitas netra itu juga membutuhkan ruang aman. Ya, jadi benda-benda itu harus terdesain atau dia boleh menonjol, tapi tonjolannya tidak lebih dari 10 cm. Kalau dia lebih dari 10 cm, maka dia harus tingginya di bawah 68 cm atau setelah 200 cm. Kalau dia menonjol lebih dari 10 cm, maka dia harus terdeteksi oleh cane atau terdeteksi oleh tongkat. Nah, supaya terdeteksi oleh tongkat, dia harus di bawah 68 cm. Ya, kalau dia sudah menonjol lebih dari 10 cm, dia harus berada di daerah yang terdeteksi ini, atau jika dia mau aman, dia diletakkan di paling atas. Ini contohnya untuk lampu, mungkin di bawah ini untuk beberapa fasilitas pemadaman kebakaran dan fasilitas lainnya. Nah, ini juga kita bicara rem juga sama, saya tidak akan mengulang terlalu banyak. Ini ADA 2010 dan kita masuk ke pintu sekarang. Pintu itu harus memiliki lebar bersih 815 mm. Nah, yang jadi kendala adalah jenis pintunya itu berbagai macam, kan ada yang pintu sliding atau pintu swing ya, hinge door atau folding. Nah, yang penting adalah lebar bersihnya adalah 815 mm. Yang jadi kendala adalah desain pintu ini menjadi bervariasi karena ada beberapa detail yang masuk ke ini. Contoh lainnya, bagaimana space kursi roda itu harus disediakan di depan pintu itu, sehingga kita tidak bisa mendesain kolom di depan pintu atau di samping pintu secara langsung. Jadi kita membutuhkan space kosong seperti ini. Ya. Nah, ini contoh lainnya. Jika ini pintu untuk pintu yang di swing ya. Ada beberapa aturan pintu untuk swing. Ini automatic atau power assisted door, jadi sama kita membutuhkan maneuvering clearance, kemudian juga ada lebar minimal. Nah, ini contoh tombolnya di sebelah kanan, kemudian pintunya membuka ke depan. Nah, ini maka kita perlu space kursi roda yang cukup sehingga tidak boleh dinding itu koridor di depannya tidak boleh terlalu sempit. Jadi dia membutuhkan space untuk manual control seperti ini. Ini power assisted door juga sama. Ini tadi low energy doors, yang sekarang ini power assisted door. Ada berbagai detail juga. Nanti lampirannya mungkin saya sampaikan juga di belakang. Nah, ini juga sama. Kita membutuhkan aturan-aturan yang detail sekali. Ini adalah
full power automatic doors atau gates. Ya, jadi memang lebih detail. Ini mungkin cocok untuk bangunan publik di Indonesia. Nah, ini juga Braille provided on elevated car control. Jadi beberapa Braille itu harus cukup lebar, kemudian dia juga hurufnya cukup besar, ya, untuk memudahkan pengguna disabilitas netra low vision untuk yang masih bisa membaca huruf besar ini untuk menemukan tempat ini. Ini juga ada, ini tadi untuk elevator car ya. Nah, yang ini existing elevator car configuration itu untuk lift. Lebarnya bervariasi, tapi intinya adalah ukuran dalam lift ini harus memadai untuk kursi roda bisa berotasi. Jadi idealnya harus di atas 1524 mili kali 1524 mili. Memang ini yang paling ideal mungkin yang bentuk D. Ya, jadi dia cukup lebar. Cuman di Amerika karena keterbatasan dana juga mungkin dia masih mengizinkan yang center door, set of center dan sebagainya yang minimal. Ya. Cuman memang untuk existing mungkin masih diizinkan, tapi untuk bangunan baru disarankan yang memiliki lebar minimal atau lift yang berukuran lebih besar dengan minimal dalam 1524. 1525 dan lebar pintunya minimal 915 bersih. Ini contoh signage lainnya, saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi ini banyak sekali kebutuhan-kebutuhan, misalkan harus berada di tengah, kemudian signage itu ada berjarak tingginya 1830 mm, kemudian juga harus cukup terlihat. Juga untuk stairways, kita juga punya beberapa standar, harus dilihat seperti ini. Nah, ini threads-nya, bentuk threads-nya juga unik sekali. Jadi ADA ini mengatur sampai detail, dan menurut saya bagus sekali untuk dipelajari. Kami nanti akan memberikan link di bawah YouTube ini, nanti bisa rekan-rekan download. Atau link aslinya juga bisa dilihat, karena ini peraturan 2010, saya berharap mungkin ada perbaikan juga dari ADA, tapi saat ini belum ada. Nah, contoh-contoh bagaimana jaraknya, dan sebenarnya dengan desain yang baru harusnya ada 2 ya, karena handle untuk anak-anak yang tingginya 70 cm, kemudian handle yang orang dewasa yang 90 cm. Nah, ini kita membutuhkan harusnya 2. Tapi ini membuat contoh bagaimana handle itu tidak berhenti pada saat ujung tangga, tapi dia melanjut sampai ke bawah. Ya. Terus inside handrail juga harus ada. Terus masih bisa tingginya 34 inci, ya, 90 sentian. Oke, nah kemudian juga ini accessible single user toilet room. Ini juga harus aksesibel. Ada beberapa fasilitas yang ada di dalamnya adalah kaca, kemudian lavatory atau wastafel, water closet, dan juga hand grab rail, yaitu toilet paper, dan beberapa fasilitas lain. Dan ada turning spaces atau tempat berputar 1524 mm ya, sama selalu. Nah, jadi fasilitasnya kira-kira untuk toilet ukurannya seperti ini, 1524 kali 142, 1500, mungkin saya gunakan sentimeter aja ya, 1502,4 cm bersih dan 1402,2 cm bersih. Ya, dan sisanya ini adalah contoh-contoh saja. Nah, ini juga bagaimana rear wall grab bar, ya, tingginya 33, berarti sekitar 80 cm, ya. Kemudian ada berbagai standar-standar, ini memang bisa diikuti saja dari peraturan ADA. Nah, handrailnya juga sama, tidak boleh terlalu sempit juga, jadi supaya tangan bisa memegang dengan baik.
dan juga ada toilet paper dispenser. Nah, ini harus hati-hati dengan handrail karena pengalaman kami di Australia, toilet paper dispensernya itu menjadi besar ukurannya. Nah, ini harus didesain ulang tergantung kondisi toilet paper dispensernya. Kemudian urinoir juga kita harus disarankan menggunakan urinoir yang sampai ke bawah sehingga ini bisa digunakan oleh anak kecil, orang kursi roda jika terjadi emergency, kemudian juga orang yang mengalami kesulitan lainnya juga bisa menggunakan urinoir yang sampai bawah. Nah, yang contohnya bathtub juga, ini ada contoh mungkin standar-standar bathtub yang lebih aksesibel. Kemudian, ya mungkin itu yang kami coba sajikan di kali ini. Jadi mungkin kembali ke website kami, Bapak Ibu bisa mengakses presentasi kami ini di desaininklusif.petra.wordpress.com. Dan nanti bisa di-download. PowerPoint-nya adalah desain inklusif dalam desain interior dan arsitektur, studi kasus rumah aksesibel dan redesign perpustakaan UKA Petra. Terima kasih.